Terima kasih Mei, ucap Like tersenyum kepada Mei-san. Tidak perlu sama sekali tuanku, dan dengan mengikuti saran dari Mei untuk melaksanakan rencana itu, aku harus membuat kawanan dan kerajaanku sendiri di sini. Sekali lagi, aku menekan tombol unlimited gacha milikku di dungeon terbesar, terkuat, dan terjahat ini, Abyss. Kegelapan yang berada di bawah tanah terlingkupi oleh cahaya dan menandai awal pembalasan dendamku. Singkat cerita, 3 tahun kemudian di dalam Abyss, Like telah membangun kekuatannya sendiri. Di sana telah terdapat banyak wanita yang berasal dari gacha miliknya. Di tengah-tengah mereka, Like telah datang dengan mengatakan, "Kerja bagus semuanya." "Master, terima kasih banyak," ucap para wanita di sana. Dan kemudian mereka menggunjingkan Like. Ya, mereka berkata, "Apa kita menggunakan seluruh keberuntungan kita?" Like sama, bicara pada kita. "Meskipun cuma rambut di kaki Like sama, aku ingin menjilatinya. Kita beruntung sekali," ucap para wanita di sana. Wanita yang menjadi pengawal dari Like berkata, "Master, bolehkah saya meminta izin untuk menutup mulut mereka?" "Tidak apa, itu artinya mereka menyukaiku." "Maaf atas ketidaksopanannya, santai saja. Kan sudah kubilang aku nggak bego," ucap para wanita yang sepertinya sedang berdebat. "Akan kutunjukkan padamu kalau aku bisa perkalian sebagai buktinya." "Oh, terdengar bagus. 1 kali 1 itu 1. Dan itu perkalian 1 saja kau masih salah, dasar bego." "Jadi semuanya sudah berkumpul ya?" ucap Like kemudian di sana. Seorang wanita dari gacha berkata, "Like sama, apa Anda datang untuk melihat saya? Saya sangat senang." "Untuk seseorang yang kurang elegan seperti Nazuna-san, mustahil Like sama datang untuk menemuimu," ucap seorang wanita lainnya di sana. "Eri selalu siap untuk bersama Anda. Seseorang, ayo pergi ke Eri. Lihat kau bersikap seperti wanita mesum." Para maid peri wanita yang mengajariku. "Apa kau bilang? Dari mana kau belajar kata-kata itu?" ucap mereka semua di sana sedang berdebat. Curang ayo. Kau selalu menempel pada Like sama. Like sama, jangan garuk daguku. Dia seperti kucing, jadi aku ingin melakukan itu." Scene kemudian berganti. Di sana diperlihatkan sosok seekor monster Hellhound karena yang terjadi 3 tahun lalu. Makhluk bodoh itu. Tubuhku masih membeku saat melihat Hellhound, gumam Like di sini. "Kau harus menerima hukuman kematian, makhluk bodoh. Kau pikir anjing samsak latihan sepertimu bisa bersikap tidak sopan di hadapan Like sama? Menunjukkan taringnya. Kita sudah cukup baik membiarkan mereka hidup, tapi kita akan menghukummu karena sudah berani mendekati Like sama. Seperti dugaanku, kita seharusnya memusnahkan spesies mereka, entah itu fisik ataupun dalam sejarah. Itu semua sudah menjadi alasan yang cukup untuk menghapus keberadaanmu dari muka bumi ini. Pada Tuhan kami, kau harus jadi lawan dari kekuatan level 9999 kami," ucap para wanita di sana. Di sini Like tersenyum, "Jadi aku ingin semuanya bersiap. Mei sudah menghubungiku, mangsa sudah ditangkap," ucap Like ketika itu. "Meskipun aku benci dengan rencana Mei-san jadi umpan, tapi kita harus bersiap dengan baik. Akhirnya selamat, saya akan bekerja keras dan bersiap. Aku mengandalkan kalian, oke?" ucap Like kepada para wanita di sana. Nah, sekarang pertama, waktunya membalaskan dendam kita setelah 3 tahun. Di sini diperlihatkan di sebuah perkotaan, Garu sama. Ia sedang terlihat berjalan di tengah keramaian. "Hei, itu Tuan Haru. Persekutuan Basement, kota pusat serigala Akura."
Bagaimana dengan adikku? Dia penggemarmu loh. Ucap salah seorang dari mereka. Kak Garu, selamat sore. Kau mau kemana? Biarkan aku menemanimu. Kandidat paling kuat pemimpin ras serigala adalah Garu sama ini. Hormati aku. Limpahi aku pujian. Gumam si Garu itu yang terlihat menyombongkan diri. Beberapa saat kemudian si Garu itu yang merupakan seekor serigala. Dia telah meminum-minum di sana. Silahkan kalau mau tambah. Kakak terkenal sekali ya. Iya, sake di sini memang yang terbaik ya. Ucap si Garu itu terlihat meminum minuman sake. Si Garu itu bergumam, semua ini hasil dari membunuh bocah kebingungan. Aku penasaran kalau yang asli bagaimana ya. Dan diputuskan kalau dia tidak akan selamat di Abyss. Jadi semuanya orang dapat bayaran. Kita tidak bisa menemukan like setelah dia teleportasi. Gumam si Garu itu. Sebenarnya apa master itu yang membuat setiap negara begitu menginginkannya? Aku bisa saja berada di puncak kalau aku mau. Aku sekarang adalah kandidat pemimpin berikutnya untuk serigala yatim piatu yang hanya bisa melakukan kekerasan. Haha, aku berada di puncak. Ucap si Garu itu terlihat kegirangan. Dan kemudian di sini terlihat seorang wanita yang mendatangi Gara. Wanita itu berkata, permisi kalau saya mengganggu makan malam Anda. Apa Anda Garu sama? Mantan anggota Gathering of Races? Hei, kamu, jangan bicara seperti itu, makhluk lemah. Ucap si Garu itu kepada wanita tersebut. Kemudian, ia memandangnya dengan sangat serius. Gadis ini cukup cantik untuk manusia. Aku Garu, apa yang kau inginkan? Saya ingin Anda menunjukkannya kepada saya. Saya ingin tahu di mana keberadaan terakhir Like Sama. Wanita itu sebenarnya adalah Mei, yang merupakan pelayan setia Like. Apa? Like kau bilang? Ucap si Garu itu. Kau tidak bisa menemukan Like, jadi kau datang padaku yang salah satu mantan Gathering of Races, begitu ya? Saya sedang mencari Like Sama. Saya akan membayarmu meskipun peluangnya kecil. Saya masih tetap ingin menemukan Like Sama. Membayar seseorang untuk menunjukkan mereka TKP pembunuhan manusia memang bodoh, tapi itu aneh. Ini bisa buat beli satu rumah mewah, banyak sekali. Ucap si Garu itu setelah melihat bayaran yang diberikan oleh Mei itu. Seluruh negeri akhirnya mencarinya. Apa kita melakukan kesalahan besar? Apa mungkin dia salah orang? Apa memang Like punya darah bangsawan ya? Apa dia cuma berpura-pura jadi anak orang miskin? Dan wanita ini, dia cantik juga untuk makhluk lemah. Aku ingin sekali bersenang-senang. Lalu tiba-tiba saja di sini, si Garu itu seperti mendapatkan firasat. Dan aku bisa menyiapkan rencana lain kalau ini jebakan. Oke, aku akan bersenang-senang soal penyelidikan ini. Aku bisa bersenang-senang seperti saat dibawa Abyss. Dan aku bahkan bisa menjual setelah selesai menyikatnya. Baiklah, Mei-san, atau apalah itu, aku akan menunjukkannya padamu. Di mana terakhir kali Like terlihat. Like itu teman baikku, ini permintaan dari seorang yang kukenal. Abyss itu dungeon terburuk di bumi. Sangat berbahaya pergi ke lantai tengah sendirian. Terima kasih banyak, ucap Mei di sini yang terlihat bersandiwara. Kemudian di sini si Garu itu bergumam, di tempat terakhir kali aku melukai Like, aku juga akan menghancurkan yang satu ini juga. Aku jadi semakin bersemangat. Kemudian setelah itu, party 12 orang menuju Abyss ditemani 10 baseman. Lalu tanpa bertarung sama sekali dengan kemampuan scouting terbaik dari baseman. Di sana mereka menunjukkan bahwa ini adalah tempat di mana Like Sama mereka mencari ke lantai tengah.
Monster menjebak kami di sana dan Like terluka parah. Dan karena kesialannya, dia memicu jebakan teleportasi dan menghilang dari hadapan kami. Kita bisa melakukan yang kita mau mulai dari sini. Hanya ada satu jalan keluar. Dan jalan keluar sudah ditutup. Makhluk lemah ini memang gampangan, gumam si Garu itu. Kita tidak terlalu siap, dan dengan lukanya itu, maaf, aku tidak bisa melindunginya. Ucap si Garu yang terus saja bersandiwara ketika itu. Kalau dipikir, di tempat kotor dan gelap ini, para bedebah bisa mengkhianatinya di sini. Kalau saja aku bisa berada di sisinya lebih awal, dia tidak akan terluka parah dan mengalami pendarahan. Oh, sangat disayangkan. Bagaimana dia tahu? Gumam si Garu itu. Hanya Gathering of Races dan para petinggi tahu yang terjadi di sini. Siapa kau ini? Kak, ada apa? Ucap salah seorang bes di sana. Kau bekerja untuk siapa? Apa kau mata-mata dari ras lain? Mata-mata? Aku sudah bilang padamu. Aku sudah bersumpah setia selamanya pada Like sama. Untuk seseorang yang menghina tugas seorang pelayan, maka kita harus mengungkap watak aslimu. Di sini sekarang juga, ucap Mai kepada Garu. Dia cuma wanita dari ras terlemah. Orang sekuat diriku menggigil. Apa ini tekanannya yang sangat besar? Aku tidak bisa bergerak, aku bisa mati. Mei, belum saatnya giliranmu, khususnya untuk Garu. Ucap salah seorang di sana, yang merupakan Like. Mei kemudian berkata, baik, bukankah ini seharusnya tugas yang nikmat? Siapa dia? Wanita itu juga, apa yang terjadi ke Garu? Sejak kapan dia ada di belakang kita? Apa mungkin? Mustahil. Like membuka tudung kepalanya, dan si Garu melihatnya di sana. Like, kau masih hidup? Di sini Like berkata, Garu, aku di sini untuk membalas dendam 3 tahun lalu. Garu berkata, lalat level 15 sepertimu mau melawanku? Dan balas dendam kau bilang, hahaha, manusia memang bodoh. Aku tidak tahu caramu bisa hidup, tapi kau bisa-bisanya muncul di hadapanku. Si Garu itu terus saja meremehkan Like. Para bes bawahan dari Garu berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dengan ini kita bisa semakin dekat dengan puncak. Tapi pada saat bes itu berkata, Dewa Fortuna akhirnya di sisi kami. Sebelum menyelesaikan ucapannya itu, kepala mereka terpenggal tanpa mereka sadari, karena hal itu terjadi sangat cepat. Di sini Like berkata, saya tidak akan mengizinkannya. Melihat hal itu, para bes di sana terkejut. Apa yang sudah terjadi? Kepala mereka berurusan, aku tidak bisa melihat gerakannya. Apa itu? Terang saja hal itu membuat Garu terkejut. Kita tidak akan kalah dengan si lemah itu selama tidak bertindak gegabah. Tenang bodoh, ini cuma tipuan-tipuan saja. Jangan main-main denganku, ucap si Garu. Di sini Like masih santai sambil berkata, apa tidak ada yang memberitahumu kalau kau itu lemah? Astaga, masih saja meremehkanku padahal 3 tahun sudah berlalu. Di dunia ini level lah yang menilai seberapa hebat dirimu. Mustahil kau bisa lebih kuat dariku. Aku level 158. Aku sudah jauh di atasmu, makhluk lemah. Ucap si Garu itu dengan percaya dirinya. Dan kemudian memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Like. Sambil mengatakan, kita tidak punya waktu untuk melihat tipuan murahan. Mati kau sialan. Akan tetapi dengan sekejap saja dan dengan beberapa gerakan, Like berhasil menumbangkan mereka semua. Ada apa? Apa cuma sebegitu? Garu itu terkejut karena Like telah memperlihatkan kekuatan asli dan levelnya yang memiliki level 9999. Dan akhirnya si Garu pun kena mental. Dia bergumam, dia beneran serius, dan juga papan statusnya itu bukan main-main.
Tidak ada yang bisa kulakukan dengan levelku yang level 500. Setelah menyaksikan kekuatan Light, si Garu itu terlihat gemetar. Light berkata, itu seperti yang kupikirkan. Light kemudian melakukan teleportasi dengan membawa Garu menuju ke bagian dalam Abyss, di mana di sana terdapat kerajaan Light yang telah dibangunnya selama 3 tahun ini. Melihat hal itu, si Garu semakin terkena mental. Light kemudian duduk di singgasananya dan berkata kepada Garu, saatnya Garu, bisakah kita menang dengan pasukan ini melawan semua orang di permukaan? Orang ini adalah kehancuran itu sendiri, gumam si Garu itu. Dengan reaksi itu, aku jadi yakin. Karena kami membuat monster ini, itu karena kami yang memutuskan untuk membunuhnya. Aku akan menunjukkan lebih banyak keputusasaan dan penderitaan sebagai hadiah untukmu. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang sebelum ras lain musnah selain manusia. Kau ini dewa atau apa untuk memimpin pasukan yang cukup untuk menghancurkan dunia? Light mengatakan bahwa 3 tahun yang aku habiskan di sini, akhirnya tiba waktunya keluar dari Abyss, dari gelap ke terang. Ayo, mari kita mencari kebenaran dan balas dendam. Saatnya kita bergerak maju. Setelah melihat kekuatan Light, dengan ketakutan, Garu di sini bersujud sambil berkata, untuk semua perilaku kasarku hingga saat ini, aku sangat menyesal. Beberapa saat kemudian, setelah Light menghancurkan Garu, Light kemudian keluar ke permukaan, menuju ke desanya. Setelah bisa menghilangkan semua halangan, kami akhirnya keluar dari Abyss. Namun di sana selama 2 tahun setengah, aku terjebak di dalam Abyss. Desanya sudah dilululantak. Melihat hal itu, Light sangat marah. Kenapa terjadi sesuatu seperti ini? Kenapa? Tetapi karena situasinya sedang sulit, jadi hanya muncul kesimpulan kalau ini perbuatan seseorang. Aku menyuruh mereka semua untuk mencoba dan mencari tahu apa yang terjadi. Untungnya aku tidak menemukan tubuh Nichan dan Yume. Aku mencari di seluruh desa dan tidak menemukan mereka di mana-mana. Jadi itu artinya mereka kemungkinan hidup di suatu tempat. Aku mengirim beberapa orang untuk mencari informasi itu dan juga menyuruh anak buahku untuk menemukan pelakunya. Di sini Light berada di kuburan. Salah seorang bawahannya berkata, apa kau sudah selesai? Iya, aku sudah memberi salam pada ayah dan ibu, terus bilang kalau aku baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera pergi, karena aku harus menemukan penginapan di kota sebelum matahari terbenam. Aku tidak mau tidur di luar di hari pertama perjalanan kita, ucap si Gold itu, yang merupakan bawahan dari Light, yang berasal dari Gacha. Seorang wanita bawahan Light, ia berkata, Light sama sedang bersedih. Apa-apaan sikapmu itu? Berpikirlah sebelum berbicara, dan bicaralah dengan sopan santun padanya. Wanita bawahan Light itu bernama Nemumu, yang merupakan Assassin Blade, dan Golden Knight, yang juga merupakan bawahan dari Light, yang berasal dari Gacha. Light kemudian mengeluarkan sebuah topeng dari gacanya, dan mengenakannya, lalu meninggalkan tempat itu. Kalau begitu, perjalanan kita sebagai petualang dimulai. Mereka bertiga kemudian terbang di sana, sambil berbincang-bincang. Like sama, kita akan menuju kota di dalam kerajaan Dwarf sekarang kan? Di sana jadi sangat makmur karena ditemukan dungeon dan banyak orang berkumpul di sana. Nemumu, kita aman untuk sekarang, tapi hati-hati saat memanggil tuan kita saat sudah di sana, ucap Gold ketika itu. Di sini Light berkata, saat kita sampai jangan panggil aku Light, tapi Dark. Baik, maaf, Dark sama, ucap Nemumu di sana. Soal rencana petualang, mulai dari sekarang aku Dark, seorang petualang yang ingin menaikkan peringkat dan reputasi. Aku bisa saja menggunakan nama asliku. Tapi kalau mantan Gathering of Races tiba-tiba mendengar, maka balas dendamku akan gagal. Dan alasan aku memilih Dagas, karena jauh dari tempat Gathering of Races biasa pergi. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di kaki gunung dan di kota,
di mana mereka dan dungeonnya berada. Kita turun di sini dan jalan lewat setapak hutan menuju kota. Kita pasti akan kelihatan mencolok sampai di kota nanti. Menyebalkan sekali. Setelah mereka berjalan menyusuri jalan setapak, di sana mereka melihat sebuah kereta yang sepertinya sedang dirampok. Mereka mendengar seorang perampok di sana berkata, "Beri kami semua yang kau punya. Tolong jangan sakiti anak ini. Diam." Melihat hal itu, Nemumu berkata, itu tidak terlihat seperti party untukku. Permukaan berbahaya ya. Kurasa itu para bandit dwarf. Para bandit itu menyadari keberadaan mereka. Hal apa itu? Orang itu menggunakan armor yang sangat berkilauan. "Hei, orang berkilauan di sana, keluarlah." Di sini Nemumu berkata, Gold, kau terlalu ceroboh. Hahaha, kesatria emas seperti sudah seharusnya terus bersinar, ucap si Gold di sini. Oh, ada teman-temannya juga, ucap para bandit itu ketika mereka semua keluar dari persembunyiannya. Mereka punya wanita cantik, kelihatannya bagus. Hari ini kita beruntung sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Nemumu di sini. Light berkata, Gold, aku serahkan mereka semua padamu. Aku akan mengurus bandit di dekat orang tua dan anak itu. Jangan bunuh mereka. Siap-siap, ucap si Gold di sini. Singkat cerita, para bandit itu kemudian telah dilumpuhkan. Apa kalian baik-baik saja? Keren, luar biasa. Siapa kalian ini? Oni-chan? Ucap orang tua dan anak yang diselamatkan itu. Maaf soal ini, sampai kami menumpang di keretamu. Apa yang kau katakan? Kau menyelamatkan kami, maka aku akan melakukan apapun untuk membantu kalian. Ucap orang tua itu ketika mereka telah diselamatkan oleh Light. Orang tua itu berkata, kalian pasti petualang terkenal. Bukan, kami baru mau mendaftar jadi petualang. Sebenarnya kami berencana untuk jadi petualang. Kita mendaftar sebagai petualang di Serikat Dagas nanti. Dan akan masuk ke dungeon untuk menaikkan peringkat. Oh begitu ya. Kau memang harus pergi ke dungeon kalau mau menaikkan peringkat, ucap orang tua itu. Beberapa waktu kemudian, dengan menaiki kereta yang diselamatkannya itu, mereka telah sampai. Banyak sekali manusia yang mengunjungi tempat ini, yang kemungkinan jadi tempat yang cocok untuk kalian menaikkan peringkat, ucap orang tua itu di sana. Kedengarannya menarik. Benar seperti yang Dark sama katakan. Wah, aku sudah tinggal lama di kota itu, tapi belum pernah melihat manusia sepertimu. Tentu saja, karena Dark sama itu spesial, ucap Nemumu di sini. Kenapa malah Nemumu yang bangga? Oh, kita sudah sampai. Setelah sampai di kota paling selatan kerajaan Dwarf, yang bernama Dagas. Setelah sampai di kota Dagas, mereka kemudian menuju Serikat Dagas untuk mendaftar sebagai petualang. Beberapa saat kemudian setelah mereka mendaftar sebagai petualang, mereka mencari penginapan. Sudah mulai petang, ayo kita cari penginapan. Iya, kemana? Kita harus menghargai teman yang kita temui tadi, ucap Light di sini. Lalu di sana mereka telah tiba di penginapan Kernel. Oh, bagus juga. Hahaha, Nemumu sama, Dark sama, Gold sama. Terima kasih sudah datang, ucap orang tua yang telah ditolongnya tadi, yang merupakan pemilik dari penginapan itu. Karena kami sudah di sini, kami ingin mampir. Kalau begitu, aku harus memberikan pelayanan yang terbaik. Tentu saja, soal biaya, aku punya 3 permintaan. Saat Anda tinggal di sini, 1 bulan, lantai paling atas penginapanmu semuanya untuk kami. Saat kami tinggal di sini, tolong jangan biarkan satupun stafmu sampai ke sana. Dan ini bayarannya 300 koin emas. Bilang saja kalau kurang ya. Tidak, Dark sama, tidak, ucap pemilik penginapan itu. Pikirkan saja ini sebagai hadiah dan tolong terimalah, ucap Light di sana. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk permintaan tamuku. Terima kasih. Nah sekarang biarkan aku mengantar ke kamar kalian.
ucap pemilik penginapan itu, yang kemudian mengantar Lai dan kedua bawahannya itu menuju kamarnya di lantai atas.